nggak sih kalian mendengar istilah asam basa? Senyawa asam dan basa ternyata dapat dengan mudah kita temukan di sekitaran kita. Misalnya sabun yang rasanya pahit dan air lemon yang rasanya masam. Pertanyaannya, dari manakah rasa asam dan pahit itu datang? Kita mulai belajar dari ciri-ciri senyawa asam dan basanya dulu ya. Oke, di awal tadi salah satu ciri senyawa asam dan basa sudah disinggung ya, yaitu dari rasanya, di mana senyawa asam itu rasanya masam, sedangkan senyawa basa itu terasa pahit. Selain rasa, masih ada lagi nih ciri-ciri senyawa asam dan basa lainnya, yaitu bisa dilihat dari nilai pH atau tingkat keasaman. Kita mulai bahas dari pH-nya dulu ya. Tapi, emangnya pH itu apa sih? pH itu adalah tingkat keasaman suatu zat yang punya rentang dari 1 sampai dengan 14. Lanjut ke ciri-ciri lainnya, yaitu dari perubahan warna kertas lakmus. Kertas lakmus sendiri adalah suatu kertas yang digunakan untuk membedakan senyawa asam dan basa. Kertas lakmus yang biasa digunakan ada dua warna, yaitu merah dan biru. Yang menariknya, senyawa asam akan memerahkan lakmus biru, sedangkan senyawa basa akan membirukan lakmus merah. Selanjutnya, ciri-ciri senyawa asam dan basa yang terakhir yaitu dilihat dari sifatnya. Jadi, senyawa asam itu bersifat korosif, yang artinya bisa menghancurkan benda apapun, bahkan merusak sel pada makhluk hidup. Sedangkan senyawa basa bersifat kaustik, artinya dapat merusak jaringan kulit. Jangan sekali-sekali kamu mencoba mencicipi senyawa asam dan basa yang ada di laboratorium ya. Oke, kita sudah selesai membahas ciri-ciri senyawa asam dan basa. Namun, pembahasan tadi belum bisa menjelaskan definisi senyawa asam dan basa secara molekulernya. Para ilmuwan kemudian mengusulkan suatu teori untuk mendefinisikan senyawa asam dan juga basa. Teori Arrhenius mendefinisikan asam dan basa atau tidak berdasarkan ada atau tidaknya ion H+ dan OH- ketika dilarutkan dalam air. Kemudian, menurut Bronsted-Lowry, asam dan basa dibagi berdasarkan kemampuan dalam memberikan dan menerima proton H+. Sedangkan Lewis berdasarkan kemampuannya dalam memberikan dan menerima pesan elektron bebas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang indikator asam basa, yang meliputi apa itu indikator asam basa dan jenis-jenis indikator asam basa. Kita mulai dulu dengan apa itu indikator asam basa ya. Indikator asam basa yaitu senyawa kimia yang dapat mendeteksi rentang pH melalui reaksi dengan larutan yang menghasilkan perubahan warna tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari indikator asam basa. Mari kita mulai pembahasannya dari indikator sintetis dahulu. Yang pertama adalah indikator tunggal, yaitu indikator asam basa yang terdiri dari satu bahan kimia saja yang memiliki rentang pH kecil dengan perubahan warna tertentu. Kemudian kita lanjutkan ke indikator yang kedua, yaitu indikator universal. Indikator universal merupakan campuran dari berbagai indikator yang memberikan warna tertentu untuk pH tertentu secara spesifik dengan cakupan pH paling luas, yaitu dari 0 sampai dengan 14. Setelah tahu indikator universal, ada satu lagi nih indikator buatan atau sintetis yang biasa digunakan, yaitu kertas lakmus. Nah, cara kerja kertas lakmus ini sudah disinggung sebelumnya. Sebagai tambahan, kertas lakmus merah dan biru ini harus digunakan secara bersamaan dalam pengujian ya. Yang terakhir ada yang namanya indikator dari bahan-bahan alami loh. Indikator asam dan basa dari bahan-bahan alami ini jarang digunakan untuk analisis ilmiah, tapi bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena murah dan mudah ditemukan di sekitaran kita. Hal utama dari bahan alami yang bisa digunakan sebagai indikator asam dan basa adalah yang memiliki warna mencolok, seperti bunga kembang sepatu dan juga kunyit. Indikator alami ini, jika dimasukkan dalam larutan asam, warnanya akan lebih cerah. Jika dimasukkan dalam larutan basa, warnanya akan menjadi lebih gelap. Dan jika dimasukkan dalam larutan netral, warnanya akan menjadi tetap atau stabil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum menentukan asam dan basa serta pH pada sampel lingkungan. Tujuan dari praktikum kita hari ini adalah untuk menentukan sifat asam dan basa dari beberapa sampel dengan menggunakan indikator alami, kertas lakmus, dan indikator universal, serta mengetahui pH masing-masing sampel.
alat dan bahan yang akan kita butuhkan dalam praktikum ini adalah gelas atau wadah, tabung reaksi dan rak tabung reaksi, gelas ukur, pipet tetes, kertas lakmus merah dan biru, serta indikator universal. Sampel yang akan kita gunakan adalah air sungai, larutan sabun, air hujan, larutan deterjen, air cuka, air mineral, larutan abu, larutan urea, larutan shampoo, dan air ledeng. Kita akan menggunakan indikator alami, yaitu larutan kunyit dan larutan bunga kembang sepatu. Sudah siap? Ayo mulai! Pertama-tama, kita akan melakukan persiapan sampel. Ambil masing-masing sampel yang akan diuji, lalu siapkan wadah atau gelas ukur untuk setiap sampel. Labeli setiap tabung reaksi dengan nama sampel untuk memudahkan identifikasi. Pastikan semua alat dalam keadaan bersih untuk menghindari kontaminasi. Kedua, kita akan melakukan pengujian dengan indikator alami. Pertama, ambil tabung reaksi dengan sampel yang akan diuji. Tambahkan 2-3 tetes larutan kunyit ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel dengan rasio 1:1 antara indikator dan sampel. Aduk ringan menggunakan pipet tetes. Amati perubahan warna dan catat hasilnya. Larutan kunyit akan berubah menjadi merah pada lingkungan asam dan tetap kuning pada lingkungan basah. Ulangi langkah yang sama dengan larutan bunga kembang sepatu. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian dengan kertas lakmus. Ambil potongan kertas lakmus merah dan biru. Celupkan kertas lakmus merah ke dalam sampel dan amati apakah kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Ulangi dengan kertas lakmus biru, celupkan ke dalam sampel dan amati apakah kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah. Catat hasil perubahan warna. Kertas lakmus merah yang berubah menjadi biru menunjukkan sifat basa, sementara kertas lakmus biru yang berubah menjadi merah menunjukkan sifat asam. Mari kita lanjutkan pengujian dengan indikator universal. Ambil strip indikator universal dan celupkan ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel. Pastikan strip terendam seluruhnya dalam sampel selama waktu yang disarankan oleh produsen, biasanya beberapa detik. Angkat strip indikator dan tempatkan di permukaan bersih atau pada alat pengering yang disarankan. Perhatikan perubahan warna pada strip indikator universal. Bandingkan warna yang terbentuk pada strip dengan skala warna pH yang tertera pada kemasan indikator universal. Nah, setelah praktikum selesai, kita akan melakukan pencatatan dan analisis untuk menentukan sifat kimia, asam, basa, atau netral dari masing-masing sampel. Simpulan pengamatan dengan indikator alami memberikan perubahan warna yang dapat mengidentifikasikan sifat asam atau basa pada beberapa sampel. Misalnya, sampel air cuka yang menunjukkan perubahan warna kunyit menjadi merah yang mengidentifikasikan sifat asam, sedangkan larutan abu dengan indikator bunga kembang sepatu berubah menjadi coklat yang menunjukkan sifat basa. Kesimpulan selanjutnya adalah dengan menggunakan kertas lakmus. Berdasarkan perubahan warna kertas lakmus, kita bisa membedakan sampel asam dan basa. Air cuka tetap merah pada kertas lakmus merah menandakan sifat asam dengan pH 3, sedangkan larutan deterjen mengubah kertas lakmus merah menjadi biru yang memiliki pH 12, menandakan sifat basa yang kuat. Berdasarkan dari seluruh pengamatan, dapat disimpulkan bahwa beberapa sampel seperti air cuka dan air hujan bersifat asam, sedangkan larutan abu dan deterjen bersifat basa. Indikator alami, kertas lakmus, dan indikator universal secara konsisten membantu mengidentifikasi sifat kimia dari sampel-sampel yang diuji. Setelah praktikum selesai, bersihkan semua alat dan bahan yang digunakan. Cuci tabung reaksi, pipet tetes, dan gelas ukur dengan air bersih dan sabun ya.